Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Pangestil Fatusoliha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan tugas 1 mata kuliah pengembangan organisasi sebagai berikut. 1. Sebutkan contoh organisasi dan amati perubahan yang terjadi pada organisasi tersebut. Contohnya adalah Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 3 Mengkuko. Sebagai organisasi pendidikan, perlu melakukan perubahan untuk tetap relevan, efektif, dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten serta siap menghadapi tantangan zaman. Pertanyaan kedua, mengapa organisasi tersebut perlu melakukan perubahan dan faktor apa yang mendorong organisasi tersebut melakukan perubahan? 1. Perubahan kurikulum. 2. Perkembangan teknologi informasi komunikasi. Yang ketiga, tuntutan kompetensi. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, kebutuhan. 6. Lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang ketujuh, profesionalisme. Dan yang kedelapan, perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Pertanyaan ketiga, model diagnosis mana sih yang cocok digunakan organisasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan perubahan? Jelaskan. Baik, pada SMA Negeri 3 Muko-Muko ini, menurut saya, model diagnosis yang cocok adalah kombinasi di antara keempat model ini. Ada analisis SWOT, yaitu identifikasi permasalahannya dapat dilakukan terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Yang kedua, ada model diagnosis 7S McKinsey, di mana identifikasi permasalahannya itu dapat dilakukan dari struktur organisasi, strategi organisasi, sistem, nilai-nilai, kompetensi, kualitas staf, dan gaya kepemimpinan. Yang ketiga itu ada gap analysis, kesenjangan kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang ingin dicapai. Contohnya saja jika ingin melakukan akreditasi sekolah, tentu saja perlu melakukan perbandingan dengan kondisi yang sebelumnya dengan kondisi ideal yang akan mendatang. Kemudian, yang force field analysis ini dilihat dari faktor pendorong dan penghambat perubahan. Jadi, pemilihan diagnosis ini untuk SMA Negeri 3 Muko-Muko berdasarkan faktor pendorong perubahan. Cocoknya menggunakan kombinasi beberapa model untuk dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada dan menemukan solusi yang terbaik. Kemudian yang keempat, ada model pengelolaan perubahan apa yang paling cocok digunakan? Jelaskan. Baik. Model pengelolaan perubahan ini ada 3, ada model 8 langkah Kotter, model ADKAR, dan model siklus perubahan Bridges. Nah, menurut saya pemilihan model pengelolaan perubahan ini yang cocok untuk mengelola perubahan yang terjadi pada SMA Negeri 3, yaitu model siklus perubahan Bridges, karena tidak hanya membantu mengelola perubahan yang terjadi pada organisasi tersebut, tapi juga mengelola aspek emosional dan transisi psikologis yang mungkin timbul. Sangat penting bagi kepala sekolah untuk mengkomunikasikan visi perubahan itu secara efektif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, guru, staf, siswa, orang tua, dan komite sekolah. Selain itu, pada model siklus perubahan ini dapat memberikan dukungan dan pelatihan yang memadai, serta merayakan keberhasilan-keberhasilan kecil untuk membangun momentum perubahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.